adik-adik di rumah. Kembali lagi di Eagle Kid Online Service. Gimana Ivena, kamu sudah siap ibadah belum hari ini? Sudah siap dong Kak, tapi kan kita belum berdoa. Oh iya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik di rumah ikuti kakak berdoa juga ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat berkat-Mu buat berkat-Mu pada hari ini. pada hari ini. Sebentar lagi Bentar lagi kami akan beribadah. beribadah. Engkau yang tuntun, Kau yang tuntun, memberkati kami. memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kak, aku sudah siap nih mau beribadah. Iya, kakak juga sudah gak sabar beribadah hari ini. Kita bermain games terlebih dahulu ya. Wah, mau main apa nih Kak? Kita akan bermain game over pensil. Caranya bagaimana? Ambil pensil menggunakan tangan kanan, dioperkan ke belakang punggung, diambil menggunakan tangan kiri, dan dipindahkan ke depan. Bisa kan? Hah, gimana Kak? Boleh Kakak ulangi? Boleh, kakak ulangi sekali lagi ya. Ambil pensil menggunakan tangan kanan, dioperkan ke belakang punggung, diambil menggunakan tangan kiri, dan dipindahkan ke depan. Oh, oke. Bisa kan? Sudah paham, bisa Kak. Nah, masing-masing kakak berikan 5 pensil ya. Adik-adik rumah cepet ambil pensil, kita akan bermain bersama-sama, kita akan lomba yang paling cepat, yang paling menang. Oke? Oke. Siap? Siap. 1, 2, 3. Mulai cepet. Ayo. Aduh, mana pensilnya? Susah Ini Kak. 1, kakak sudah 1. Satu. Cepet. Aduh, kakak gak mau kalah nih. 2. Ayo, Ivena cepet. Ada di rumah cepet. 3. Loh, jalan. Ayo Kak. Waduh, Ivena membalap nih. Sudah keempat. Ini kakak keempat. 4. Cepet. Waduh. Terakhir 5. Yeay. Wah, kalian semua luar biasa. Iya Kak. Aku seneng. Ini semua berkat bantuan adik-adik di rumah. Iya, sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Oke, siap Kak. Ayo adik-adik semuanya pakai berdiri. Pada hitungan ketiga kita jam ya. 1, 2, 3. Jam. Let's praise Jesus. Kita sama-sama memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Semuanya boleh tepuk tangan ke atas seperti ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Come on, let's dance one more time. The best for Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Deep down, deep down in my
down in our heart. Kids, are you ready to praise Jesus? Say, Jesus! Clap your hands like this. Hey! And say, the Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone in the Word of God. The Bible. The Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone in the Word of God. The Bible. B, say I, say B, say L, say E, say Bible. Let's dance together. Let's get moved and sing the Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone in the Word of God. The Bible. The Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone in the Word of God. The Bible. Say B, say I, say B, say L, say E, say Bible. Haleluya. Di tempat inilah beberapa tahun yang lalu KKR Anak Roh Kudus Datanglah pernah diadakan. Kami menjadi saksi bagaimana anak bersama keluarga datang, mereka dilawat oleh Roh Kudus, anak-anak kecil mendoakan orang sakit dan kesembuhan terjadi. Dari tempat ini jugalah nantinya akan disiarkan pada hari Sabtu 17 Juli, KKR Roh Kudus Datanglah online karena kami percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Karena itu setiap anak yang menantikan kesembuhan, setiap anak yang rindu mengenal Roh Kudus, setiap anak yang rindu dipakainya, bersama seisi keluarga jangan lewatkan sebuah KKR dengan tema yang menjadi doa kita bersama, yaitu Roh Kudus Datanglah. Adik-adik, yuk kita sama-sama menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, karena hanya Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita. Adik-adik bisa taruh tangan di dada seperti ini. Dan sama-sama kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Angkat tanganmu, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi ya, kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya,
berkorban dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Wah, aku senang sekali. Kita bisa buat donat yang enak bersama. Iya, benar sekali. Mama masih inget ini adalah donat favoritmu. Iya. Dan sekarang kamu udah bisa bikin sendiri. Anak mama memang pintar. Terima kasih, Ma. Tapi aku bingung, siapa yang ajarin Mama buat donat seenak ini? Apakah Grandma? Iya, Grandma pintar banget buat donat. Dan dia yang ngajarin Mama buat donat yang enak ini. Wah, Grandma hebat. Oh iya, tapi tadi pagi waktu Mama telepon Grandma, Grandma lagi sakit. Sakit apa, Ma? Dia lagi flu dan juga pusing kepala. Kita nggak bisa ngunjungin dia karena dia ada di luar kota. Tapi kita bisa doain Grandma biar Grandma cepat sembuh. Wah, iya. Aku bisa doain Grandma. Walaupun kita tidak ketemu, tapi Sharon percaya kalau misalnya Sharon berdoa, Grandma pasti sembuh. Bener sekali. Anyway, Mama mau kasih donat buat Cece sama buat Papa. Oke, berarti Sharon boleh makan ini ya, Ma? Iya, silahkan. Bye-bye Sharon. Bye-bye, Ma. Hati-hati. Kayaknya aku telepon Grandma sekarang deh. Halo, Grandma. Ini Sharon. Halo Sharon. Aku dengar dari Mama kalau Grandma sakit. Iya, Grandma lagi flu dan pusing. Kenapa Sharon? Bagaimana kalau Sharon doain Grandma? Wah, tentu saja boleh. Sharon doain ya Grandma. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sharon mau berdoa buat Grandma supaya flu dan sakit kepalanya hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Grandma bisa sehat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Sharon. Tidak apa-apa Grandma. Sharon percaya kalau Grandma pasti sembuh. See you. Bye-bye Grandma. Istirahat ya. Ya, bye-bye Sharon. Aku percaya dan terima kasih Tuhan sudah menyembuhkan Grandmaku. Sharon, Grandma telepon nih. Grandma. Halo Grandma, apa kabar? Halo Sharon.
Grandma sekarang sudah sembuh loh. Setelah Sharon doain tadi pagi. Grandma sembuh sekarang. Terima kasih ya Sharon, sudah mau doa buat Grandma. Tidak apa-apa, Grandma. Tadi saat Sharon berdoa, Sharon percaya kok Tuhan pasti sembuhkan Grandma. Wah, iman Sharon sudah menyembuhkan Grandma. Grandma berdoa, kamu akan dipakai Tuhan lebih lagi ya. Amin. Thank you, Grandma. Halo? Iya, Ma. Ya, sekarang Mama istirahat ya. Jangan lupa makan dan juga jangan lupa minum obat. Minggu depan kita akan mengunjungi Mama. See you, bye. Akhirnya Grandma sudah sehat sekarang. Yes, bagus sekali. Sharon sudah menerima karunia iman dan juga karunia kesembuhan. Terus pakai karunia ini untuk memuliakan nama Tuhan ya. Bener, Mah. Aku telah menerima karunia dari Roh Kudus. Shalom semua. Senang sekali kakak ketemu sama kalian, adik-adik. Ya, yuk kita sekarang mau doa dulu. Tundukkan kepala, tutup matamu, ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, tolong setiap kami mengerti isi setiap firman-Mu yang disampaikan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kalian pasti pernah mengalami yang tadi di drama. Ya, ada seorang anak yang mengetahui kalau omanya lagi sakit. Ya, anak itu sedih. Dia mikir, apa yang harus aku lakukan ya? Apa yang bisa aku lakukan? Ya, untunglah kemudian mamanya kasih tahu, iya, kamu bisa ngomong tentang Tuhan Yesus loh. Kamu bisa berdoa. Nah, kalian pernah nggak? Mungkin bukan oma kalian, atau mungkin kalian sendiri, atau ada teman kalian. Ya, kita bisa loh ngomong sama teman kita, ngomong sama papa mama kita, sama saudara-saudara kita, bahkan sama orang-orang yang kita nggak kenal. Kita bisa kasih tahu, Tuhan Yesus tuh sayang sama kamu. Kalau dia sakit, kamu bisa bilang, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kamu. Tuhan mau menyembuhkan kamu. Mau nggak kamu didoakan? Ya, kenapa kok kita itu bisa punya keberanian berkata-kata seperti itu? Karena Roh Kudus. Ya, kalau kalian ingat khotbah Kak Iren minggu lalu. Ya, Roh Kudus memberikan keberanian untuk siapa? Untuk kita memberitakan firman Tuhan, untuk bersaksi, bercerita. Ya, bersaksinya bukan cuma dengan kata-kata. Ya, tapi juga dengan tindakan. Tindakannya gimana? Berdoa untuk setiap mereka yang sakit. Ya, Roh Kudus itu ketika kita terima dalam hidup kita, dia akan memberikan pemberian. Pemberiannya itu yaitu karunia Roh Kudus. Nah, kakak hari ini akan ceritakan sama kalian 3 karunia. Ya, banyak karunia Roh Kudus yang diberikan untuk kita itu banyak. Tapi kali ini kakak berikan kalian 3. Yang pertama yaitu karunia berbahasa roh. Kalian mungkin pernah dengar, ada mungkin mama kalian atau kakak di gereja, ya, mereka berdoa dengan lama. Terus kalian mikir ini, apa sih itu? Itu adalah bahasa roh. Bahasa roh itu sebenarnya apa sih? Kalau kalian buka di 1 Korintus, ya, bahasa roh itu adalah bahasa yang kita ucapkan, ya, hanya kepada Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang tahu. Ketika kita berdoa dengan berbahasa roh, ya, kita tuh nggak berdoanya pakai pikiran kita, tapi keluar dari hati kita. Makanya, ya, doanya cuma gini tok.
gitu. Karena apa? Otak kita tidak berdoa pakai bahasa yang kita kenal. Yang tahu siapa? Tuhan. Nah, kenapa kok kita perlu berdoa dalam bahasa roh? Karena Tuhan mau kasih bahasa doa itu. Pernah nggak kalian kalau ketika kalian berdoa, Tuhan Yesus, bla 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 bla, banyak gitu kan? Terus habis itu kalian doa apa lagi ya? Nah, kalian bisa berdoa dalam bahasa roh. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam kalian, Roh Kudus itu yang akan berkata-kata kepada Tuhan. Dengan apa? Mungkin hal-hal yang tidak kalian ketahui. Ya, Roh Kudus itu lebih tahu tentang diri kita. Atau kalian juga bisa berdoa, misalnya kalian tahu ada teman kalian tiba-tiba kok murung, sedih. Kalian tanya kenapa? Dia nggak mau ngomong. Kalian bisa berdoa pakai apa? Bahasa roh. Karena kalian juga nggak tahu kenapa. Kita mau doain apa juga bingung, ya kan? Kita bisa berdoa dengan bahasa roh. Gitu juga kalau mungkin ada papa mama kita yang lagi sedih. Kalian bisa bantu dengan doa bahasa roh. Ya, mungkin kalian nggak tahu permasalahan mereka. Jadi apa? Berdoalah dengan bahasa roh. Bahasa roh, ketika kita berbahasa roh, ya kita mengucapkan kata-kata yang kita sendiri nggak tahu. Roh Kudus itu tahu hal-hal yang penting yang kamu itu butuhkan. Jadi apa? Ketika kita berbahasa roh, itu membangun hidupmu, membangun rohmu yang ada di dalam lebih kuat. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Ya, roh kita jadi kuat. Kita jadi lebih mudah menuruti perkataan firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan, kamu tahu, kamu baca, kamu dengar, kita lebih mudah. Kenapa? Karena kita dekat sama Tuhan. Kita bisa berdoa, ya, berdoa dengan bahasa Indonesia dan berdoa dengan bahasa roh. Itu. Yang kedua, karunia iman. Yuk kita buka Alkitab kita ya. Sekarang kita buka di Yohanes. Ya, seperti namanya kakak. Ini Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Kakak bacakan ya. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namamu, dalam namaku, katanya Tuhan Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan berkata, ya, kalau kamu sudah terima Roh Kudus itu akan ingatkan setiap firman yang pernah kamu baca, ya kan? Baca, kamu dengar, Roh Kudus itu akan ingatkan kembali. Ya, ingatkan kembali, dan itu biasanya keluar ketika kita itu membutuhkannya. Ya, ketika kita sedih, aduh sedih ya. Roh Kudus itu bisa berbisik, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa. Ya, itu apa? Itu ayat di firman Tuhan loh. Ya, atau kamu kalau lagi main sama teman, terus tiba-tiba mainanmu dirusak. Terus tiba-tiba kamu mau, Roh Kudus bilang, jangan marah. Kalaupun kamu sudah marah gini, stop, berhenti, kata Roh Kudus ya kan, stop, berhenti, jangan sampai kamu berbuat dosa. Berbuat dosa apa? Ketika kamu marah, kadang-kadang kamu berkata-kata yang tidak pantas, berkata-kata kotor, atau marah, terus teriak-teriak. Roh Kudus itu akan ingatin kamu ketika dia itu ada di dalam hidupmu. Ya, makanya penting sekali kalau kita punya Roh Kudus, kita terima Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, dan yang ketiga, yang ketiga ini yaitu karunia kesembuhan dan karunia mujizat. Kita akan ikuti cerita Alkitab berikut ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sore, yaitu kira-kira pukul 3, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung orang lain. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah,
untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes yang akan masuk ke dalam bait Allah, orang lumpuh ini meminta sedekah kepada mereka. Tuhan, kasihanilah aku. Berilah aku sedekah, Tuhan. Lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kakinya dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri dan berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Hore, aku sudah sembuh. Terpujilah Tuhan Yesus. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Haleluya. Semua orang melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Dan mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka semua heran dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Murid-murid Tuhan Yesus bersaksi dengan berani, dan Tuhan menyertai mereka dengan tanda-tanda ajaib. Banyak kesembuhan dan mujizat terjadi karena karunia-karunia Roh Kudus dicurahkan. Anak ini kakinya tadi biasanya nggak seperti ini. Tadi yang mana yang lebih panjang? Mungkin ini yang lebih panjang, ini lebih pendek. Tapi sekarang sama rata, betul? Lihat yang baik, ibunya yang paling tahu yang melahirkan. Betul? Anda bersyukur Tuhan mengadakan mujizat hari ini? Siapa yang doakan Nadia? Kamu didoain siapa? Anak kecil atau orang dewasa? Anak kecil. Anak kecil. Hei, berdiri dulu. Anak kecil yang doain ini, nggak main-main loh. Siapa yang doain dia tadi? Maju ke sini. Tuh, kasih tepuk tangan tuh Tuhan Yesus ya. Aku rindu. Oh, haleluya. Lulurkan tanganmu ke depan. Tuhan, ini yang doakan. Aku. Masih ada lagi? Kasih tepuk tangan dong. Ayo. Senuh, berdiri di sini. Aku dengan rohmu. Ku rindu lawatanmu. Tuhan Yesus bisa memakai anak-anak. Ya, kalau kalian lihat tadi, ada seorang anak yang sakit. Waktu datang KKR, Roh Kudus datanglah. Ya, kemudian dia didoakan sama anak-anak. Kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat di YouTube, nanti kalian buka, Roh Kudus datanglah. Itu kalau kalian lihat secara lengkap videonya, itu ada anak yang bukan cuma anak yang agak besar, itu ada anak yang kecil. Ya, kakak percaya itu umurnya mungkin seperti kalian waktu All Star. Masih kecil, tapi mereka mau loh dipakai Tuhan. Ya, Roh Kudus memberikan karunia-karunianya untuk kita. Supaya apa? Supaya kita memuliakan namanya. Supaya kita dipakai Tuhan untuk apa? Untuk memberkati orang lain. Bukan cuma diri kita, Roh Kudus untuk diri kita sendiri. Oh iya, bagus. Tapi kita juga mau pakai karunia itu untuk orang lain. Karena apa? Tuhan yang minta. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Kita bersaksi. Bukan cuma dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan kita. Mau nggak kalian dipakai Tuhan? Kalau kalian mau, coba angkat tangan. Ya, kakak percaya kalian semua mau dipakai Tuhan Yesus. Ya, kita nyanyi satu lagu ini ya. Ke hatiku, tetap angkat tangan kalian. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya
setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yuk, yang mau menerima Roh Kudus sekarang, boleh angkat tanganmu? Ya, firman Tuhan berkata, Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita yang meminta kepada Dia. Adik-adik, mau nggak kalian menerima Roh Kudus dalam hidupmu dengan tanda berbahasa roh? Ya, kalau mau, angkat dua tanganmu. Angkat dua tanganmu. Angkat dengan sungguh-sungguh. Sudah, jangan perhatikan kanan kirimu. Ya, sudah, biarin aja kanan kirimu mau berisik, mau apa. Kalian fokus sama Tuhan. Tutup matamu kalau perlu. Ya, ikuti doanya kakak ya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan yang baik. Hari ini Tuhan, aku mau minta Roh Kudus-Mu masuk dalam hidupku. Aku mau Roh Kudus berkuasa atas hidupku, atas diriku. Tuhan, baptiskan kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan tanda berbahasa roh. Kami minta Tuhan, kami haus, kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Saat ini, jamah kami, baptiskan kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalian boleh berdoa, tapi berdoa jangan berdoa dengan bahasa Indonesia. Berdoalah. Shikarala mara 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 mayana mayana shagata karara mara 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 mara. Shakarara mara 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 mara. Terimalah dalam nama Yesus. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terimalah kuasa. Terimalah iman. Terimalah mujizat. Terimalah kesembuhan. Biar Tuhan pakai kalian. Di dalam nama Yesus. Shikarara maramayana shakarara maramara marama. Kirala maramayana santa karara maramara 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 maramara. Shakarara maramara maramara maramara. Terimalah di dalam nama Yesus. Terimalah di dalam nama Yesus. Terimalah dengan iman. Terimalah dengan percaya. Kamu sudah terima hari ini di dalam nama Yesus. Shakarara maramara 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 mayana shakarara maramara 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 maramara. Shakarara bara 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 bara. Shakara karara bara bara mayana shakarara. Rasakan sukacita itu berlimpah. Rasakan damai sejahtera itu. Rasakan hatimu yang bergejolak, hatimu yang mau dijamah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami terima hari ini Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan pakai setiap karunia yang Tuhan sudah berikan. Karunia berbahasa roh, karunia iman, karunia kesembuhan dan mujizat. Pakai kami ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan Yesus. Adik-adik, minggu depan ada KKR Roh Kudus, datanglah. Ya, kalau dulu kita harus datang ke tempatnya KKR, ke gereja untuk kita mengikuti KKR. Tapi sekarang kita bisa melihatnya melalui apa? Melalui gadget kita, melalui handphone atau melalui laptop atau melalui tab. Tapi kalian tahu, kuasa Tuhan yang sama, kuasa Roh Kudus tetap bekerja dengan dahsyat
atas kehidupan orang-orang yang menontonnya. Mau nggak kalian jadi saksinya Tuhan? Kalian ajak teman-teman kalian yuk. Ya, kalau kalian nggak tahu, aku nggak tahu Kak nomornya temanku ini. Kalian bisa minta sama mama. Bilang, "Ma, ayo Ma, kirim linknya KKR Roh Kudus datanglah ke temanku ini. Supaya dia juga nonton. Supaya dia juga diberkati. Supaya dia juga dijamah Tuhan." Ya, kalian juga bisa ajak papa mama. Kalian ajak koko kalian. Atau kalian ajak oma, opa, atau saudara-saudara kalian yang lain, teman-teman, semua orang yang kalian kenal, ajak mereka untuk sama-sama menyaksikan KKR Roh Kudus datanglah dan benar-benar dijamah sama Tuhan. Ya, terus waktu nonton kalian harus melakukan apa? Ingat, kalau waktu Roh Kudus datanglah, ada anak-anak yang berdoa supaya apa? Yang sakit disembuhkan, ya. Yang lumpuh itu bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli itu bisa mendengar. Ingat, kalian sudah terima karunia Roh Kudus, ya. Pakai, doakan, ya. Yuk, kakak sekarang mau ajak dulu kalian. Ada yang sakit? Kalau kalian ada yang sakit, pegang bagian tubuh kalian yang sakit. Kita mau pakai karunia kita. Karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat. Pegang tangan yang sakit, pegang bagian yang sakit, jamah. Atau kalian kalau nggak sakit, wah aku nggak sakit Kak, kalian bisa cari orang yang sakit di sekitar kalian, tumpang tangan. Ya, mungkin kalau sama mama kalian jangan kepala gini, nggak boleh, di bahunya aja. Ya, kalian bisa tumpang tangan. Kita doa sama-sama. Yuk, ikuti kakak ya. Segara Ramaya Nasantagara Ramaya. Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, kesembuhan mengalir saat ini Tuhan, ke orang-orang yang sakit. Mungkin kalau adik-adik yang sakit di rumah atau siapapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berkata terhadap sakit penyakit, kami hardik setiap sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari tubuh kami. Pergi, hancur, lenyap dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik kalian bisa berdoa seperti itu. Ya, nanti kalau ketika KKR Roh Kudus datanglah, kalian bisa berdoa dengan bahasa kalian sendiri. Tidak usah panjang-panjang, Tuhan tahu, Tuhan dengar. Dan kalian semua, kakak sudah bilang, tangan kalian meskipun kecil, atau tangan kalian gede sekalipun, kuasanya sama. Kuasanya Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan kalian. Amin. Yuk sekarang angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Roh Kudus datanglah. Hai adik-adik semuanya. Minggu lalu kita sudah membuat apa? Ya, kita sudah membuat ikan. Dan minggu ini kita berlanjut dengan membuat akuarium. Ini nih. Tapi untuk membuatnya kita perlu siapkan alat-alatnya dulu. Ya. Dan kita tanpa berlama-lama kita akan memulai dengan membuat dekorasinya dulu. Ya. Yuk, siapkan dulu kertas berwarna hijau untuk kalian membuat terumbu karang. Ya, jadi caranya, atau kalau kalian nggak punya kertas warna hijau, bisa menggunakan kertas warna putih, lalu nanti diwarnain sendiri. Ini, ya seperti ini. Random aja ini, boleh gambar apapun. Sudah? Kalau sudah, kalian akan gunting buat sebanyak-banyaknya menjadi seperti ini. Ya, siapin dulu. Lalu kita akan membuat gelembung-gelembungnya dengan cara ambil kertas warna putih, lalu bentuk lingkaran kecil-kecil. Boleh lingkarannya agak besar, boleh.
kecil, lebih besar. Oke, kalian buat sebanyak-banyaknya. Lalu kalian gunting ini seperti ini. Ya. Oke, kalau sudah, kita siapkan yang berikutnya, yaitu untuk rumputnya lagi, karang. Dengan cara menggunakan kertas tisu atau tisu yang ada di rumah. Lalu kalian gunting kira-kira 1 cm sampai 2 cm seperti ini. Lalu kalian lipat, lalu diremas-remas sedikit aja. Nih, 1. Nih, diremas-remas. 2. Kak Moni akan siapkan 3. Ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kalian siapkan kertas warna biru atau kertas putih biasa ukuran folio. Nih. Ya, seperti ini. Lalu siapkan juga kertas berwarna coklat atau kalau enggak kalian bisa menggunakan gambar biasa lalu di warna coklat, kertas putih biasa. Ya. Tempelkan di bagian bawah dan pastikan ini kira-kira 5 cm. Lalu bentuklah gelombang. Ya. Lalu kalau sudah, kita sudah langsung ke dekorasi akuarium kita dengan cara menempel yang sudah kita buat tadi. Nih, seperti yang sudah kakak buat ya. Kertas tisu, lalu rumput laut, kertas tisu, kalian bisa mendekor dengan sesuka hati kalian, sekreatif mungkin ya. Lalu bisa menambahkan aliran air dan sebagainya. So, kalian bisa menempel-nempelnya, lanjutkannya dengan mendekorasi akuarium kalian. Dan yang paling penting nih, minggu depan kita akan melanjutkan aktivitas kita dengan cara mempersiapkan satu alat ini, yaitu magnet. Ya, kalau kalian tidak punya magnet di rumah, kalian bisa pakai klip atau kertas penjepit itu ya, kertas penjepit kertas maksudnya, penjepit kertas. Lalu disiapkan juga untuk pengaitnya. Dan kita mulai juga meletakkan ikan-ikan yang sudah kalian buat di akuarium kalian. Buat adik-adik yang belum membuatnya, kalian bisa melihat lagi Eagle Kids yang minggu lalu di activity yang lalu. So, ini dia activity kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Wah, Tuhan kita luar biasa ya. Kalau Tuhan bisa pakai Sharon, Tuhan pasti bisa pakai Ivena dan adik-adik di rumah. Iya Kak, aku mau menerima karunia-karunia Roh Kudus. Iya, Tuhan pasti akan memberikan Roh Kudus sesuai dengan kehendaknya. Aku menerima karunia-karunia Roh Kudus. Ulangi sekali lagi ya. Aku menerima karunia-karunia Roh Kudus. Iya, ada karunia bahasa roh, karunia mujizat, karunia iman, dan karunia-karunia lainnya. Wah. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Wah, siap Kak. Ya, tidak terasa ibadah sudah mau selesai. Kita harus berpisah dengan teman-teman di rumah. Jangan sedih, kita akan bertemu lagi minggu depan. Ada cerita apa lagi ya? Stay tune, sampai jumpa minggu depan. God bless you.